Oke, Ibu Negara udah kita tunggu. Oke, sekarang kita langsung ke Grute. Ini aku lagi di mana ini ya? Masjid. Lihat nih, tinggal lagi nih ya. Starternya habis lagi, jadi pakai remote. Anjay. Kita belok kanan. Ini nggak tahu ke mana, jelas ini tempat jual ikan asin. Oh, right. Ini sekitar jam 5. Kita goes sekitar jam 5. Ya seperti biasa. Sama bro-bro ini, dan di belakang ada yang naik Aerox warna putih yang tadi sama istrinya itu. Dan hari ini aku naik si NMAX. Sebenarnya hari ini nggak ada rencana aku naik NMAX karena NMAX kan lagi ada di Aceh Selatan. Jadi tadi pagi ayahku dari Aceh Selatan ke Banda Aceh itu pulang naik NMAX. Terus ya aku minta izin untuk bawa NMAX-nya main-main, ya dikasih. Jadi ini kali keduanya NMAX menjelajahi gunung ini sampai ke Grute. Dan ini nggak bisa lagi pakai starter karena pakai alarm. Dan ini motor kalau cornering enak banget coy. Alhamdulillah kali hari ini enggak hujan. Soalnya tuh dari kemarin itu Banda Aceh hujan terus. Jadi hari ini enggak hujan. Aku hari ini pakai Sebo. Jadi kalau suaranya agak sedikit beda ya mohon dimaklumi. Soalnya aku kemarin baru siap pangkas rambut. Kan kalian tahu sendiri ya, rambut aku tuh panjang, udah panjang banget, udah nggak bisa dibilang lagi. Jadi bos di rumah suruh untuk pangkas rambut, ya udah pangkas aja. Dan karena itu aku pakai Sebo biar nggak terlalu goyang ini viewnya. Karena rambutku soalnya udah tipis. Dan ini minggu terakhir, karena minggu besok itu kita udah mulai masuk bulan puasa. Jadi hari ini kita mau riding dulu sebelum puasa. Dan tadi waktu aku jalan mau kesini tuh di daerah Longai itu, wah rame. Kalau kalian yang orang Aceh, kalian tahu itu Longai yang di depan pabrik semen itu, rame. Udah kayak lebaran lah ramenya. Orang ngarak mandi. Terus jalan yang biasa aku lewat itu jalan Longai itu. Kan kalian tahu tuh, ada jalan yang lagi diperbaiki. Ini kalau bagi orang Aceh ya, kalian tahu pasti ada yang jalan lagi diperbaiki di dekat tempat alat berat, gudang alat berat. Nah, di situ macet kali. Dan untung aja kita lewat jalan belakang Matai itu, jalan gunung. Nah, untung aja kita lewat jalan itu. Jadi nggak ada macetnya. Dan kita ini berangkat telat ini karena nungguin Bro Rahmat. Sebenarnya tadi udah sama kita. Terus karena pacarnya kurang sehat dan dia nganter pacarnya pulang. Dan lamanya itu karena dia lewat jembatan itu. Kan macet jembatan itu. Hari ini rame, nggak kayak biasa. Jalan gunung ini rame. Tadi sepanjang jalan rame juga. Memang betul-betul minggu terakhir yang mau puasa itu ya rame. Ya aku baru kali ini jalan, ya istilahnya jalan keluar Banda Aceh lah, yang mau dekat puasa. Oh gila. Yang naik Aerox itu ketinggalan belakang. Padahal motor dia itu paling enak buat cornering. Sumpah, Aerox itu enak buat cornering. Walaupun aku belum test ride, tapi dari segi di sini itu top banget lah cornering. Nanti kalau cukup waktu ya kan, dan memungkinkan di sana jalannya, ya mungkin aku akan test ride Aerox. Kalau enggak ya next time mungkin aku bisa test ride Aerox itu.
Dan ini bro, surga. Woo. Mantap. Anjay, surga surga. Oh, lihat tuh. Oh, Bro Akbar. Aduh, enak, enak corneringnya nek. Nmax memang paling enak corneringnya. Wah, kenapa enak Nmax cornering? Karena aku percaya sama bannya. Kalau si Vario kan bannya itu ban koto aja, bukan ban-ban bisa cornering gitu, enggak. Tapi kalau Nmax memang cornering enak. Aduh, walaupun agak sedikit takut untuk cornering. Mudah-mudahan jangan hujan lah hari ini. Oh my god. Kiri, Nmax saya berat kiri. Hah? Mantap. Waduh, mantap. Ntar ya aku lihat ban dulu. Dan selagi tunggu kawan aku yang belakang, kita lihat ban dulu.
Gimana bannya habis? Oh, nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Ada 2 orang di belakang, yang Aerox sama Vario. Bro Rahmat tinggal belakang. Ini perjalanan kita masih agak sedikit jauh. Wow. Oh my god. Hati-hati, sedang ada pekerjaan jalan, jadi hati-hati sedikit. Oh, ini bahaya. Nggak berani aku nyelip sini. Ini bahaya kali. Lihat tuh, itu bekas orang masuk jurang itu. Kalau sepi bisa cornering lah ini. Ngeri tikungannya. Kalau sempat tadi ada orang yang lewat sebelah itu kan, liwat aku. Oh. Wow. Wah, hampir jatuh. Ah, gila. Aduh, kacau tuh orang. Hampir liwat tuh anak orang. Ada? Iya. Bangga kok. Bangga. Bangga. Gila. Mau ketawa. Ada gitu orang. Udah mau jatuh cornering, terkejut, habis itu mau ketawa. Ini orang sarap sedikit emang. Kita nunggu pengendara Aerox dulu. 1, 2. Oke. Yang naik Aerox sudah duluan depan. Dan sekarang posisi aku paling belakang. Kayaknya kita ini harus segera sampai ke sana, soalnya cuaca udah mulai dingin hujan gitu. Kita sekarang udah memasuki rute. Oh ya guys, satu masukan buat kalian yang suka berpergian malam-malam secara berombongan, entah itu touring atau kalian pergi main jauh sama kawan-kawan kalian, atau dimanapun itu, atau yang anak motor sering rolling, ya kan? Ini cara aman berkendara malam itu, kalian harus zigzag dan kalian harus beri jarak semana lampu kalian landai, atau istilahnya semana lampu kalian tampak sempurna. Misalnya lagi posisi kayak gini nih. Nah, ini posisi lampuku udah nampak sempurna. Jadi jalannya tersorot semua sama lampuku. Aku nggak nyorot pantat motor orang.
Nah, itu jarak yang ideal kalau kalian pergi jauh malam atau lintas daerah ya kan. Nah, itu cara yang paling bagus. Jadi kalian akan terhindar sama lubang, hewan-hewan, atau misalnya teman kalian crash di jalan. Jadi kalian bisa mengantisipasi, kalian bisa lulus, bisa banting setir sebelah kanan atau ngerem pelan ya kan. Nah, itu gunanya zigzag dan juga jarak kalau malam. Dan pastikan kalian jalan malam itu harus fokus dan jangan pernah pakai handset, soalnya kalian nggak akan bisa tahu di belakang ada mobil gede kah atau ada ambulans lewat. Kalian nggak akan tahu karena kalian nggak akan kedengaran. Ya, sebenarnya yang aku lakuin ini juga berbahaya. Aku harus riding sambil nge-vlog ini kan aku sama cerita sambil memasukkan materinya. Dan satu lagi buat kalian, kalau kalian lewat jalan gini, ini mungkin ada dari kalian yang belum tahu atau kalian yang udah tahu tapi kalian sorry, masuk angin. Lihat kan, ini pergi sama bro aku kasih aba-aba depan. Aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, ini karena windshieldnya udah nggak banyak lagi. Nah, gunanya kalian jaga jarak itu ya gitu. Kalau bro kalian kasih aba-aba itu ada lubang atau ada jalan nggak bagus atau becek, dia kasih aba-aba. Jadi kalau kalian dengan jarak sedangkan ini, nah waktu dia kasih aba-aba dia selamat dari lubang, tapi kalian belum siap. Tapi kalau kalian beri jarak, nah ini, tapi kalian berjarak kira-kira juga lah, jangan kalian bawa pelan jaraknya jauh, enggak. Semakin cepat kalian berkendara itu semakin panjang jarak kalian, semakin jauh. Jadi biar ada tempo untuk kalian ngerem. Nah, kalau mungkin motor kalian kalau ngerem langsung cek gitu, kayak kesan macet, nggak mungkin. Jadi biar ada temponya lah, biar seret. Jadi kalian nggak akan slip. Bro Rahmat begitu ketawa dia. Nah, biar Bro Rahmat yang cari lapak buat kita. Oke, kita udah sampai ke puncak rute. Istilah ini kayak di Lembang ya, kalau nggak salah aku, ya kayak di Lembang, lebih tepatnya gitu. Tapi ini pas di pinggir jurang, jadi bangunan ini pas di pinggir jurang, ya ngeri lah. My God, kita parkir sini. Tuh, puncak puncak Guru Teh Aceh Jaya. Oke. Aduh, ribet kali cari parkirnya. Bar, woi, Bar, awas. Kamu kalau ada kok. Ini malu kali aku parkirnya ini. Matiin ya. Matiin ya. Matiin ini harus tekan ini. Yang anjay. Malu nggak kalau matiin ya. Oke. Kunci stang dulu. Oke. Sampai juga aduh. Main kotor sih. Sampai sore. Grote ya. Tahu sebut. Bebas. Hah? Boleh. Tuh lo. Tunggu bareng ya.